antara Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ini ada kejadian yang sangat agung, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Sebagian besar jumhur ulama berpendapat itu terjadi di tanggal 27 Rajab. Sebab Isra Mi'raj itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala mau memberikan perintah yang sangat agung, yaitu perintah sholat 5 waktu. Kata sebagian ulama mengatakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara wahyu, perantara Jibril, melalui mimpi. Tetapi satu perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah untuk datang, yaitu perintah sholat. Karena besarnya perintah sholat ini, dan sholat itu imaduddin, sholat itu tiang agama, karena besarnya agungnya ibadah sholat itu, perintah itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya dipanggil dulu oleh Allah untuk mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Terjadi di bulan Rajab. Sebagian ulama yang lain juga berpendapat peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu terjadi karena Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur kesedihan Nabi Muhammad SAW. Karena sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu wafat 2 manusia yang dia cintai. Yang pertama adalah pamannya Abu Thalib, yang kedua adalah istrinya Khadijatul Kubra, yang menjadikan sedihnya Rasulullah SAW sampai dinamakan tahun wafat mereka berdua itu dengan Amul Huzni, tahun-tahun kesedihan, masa-masa sedihnya Rasulullah SAW. Ini juga menjadi dalil bahwa Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan beriman. Tidak mungkin Nabi menangisi bersedih atas meninggalnya orang kafir. Dia pasti mati dalam keadaan beriman, dan ada pembahasan panjang lebar karena ulama berbeda pendapat mengenai keimanan Abu Thalib. Tetapi sebagian besar guru-guru kita dari kalangan Bani Alawi, mereka meyakini bahwa Abu Thalib itu termasuk hamba Allah yang selamat dari api neraka dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat disebutkan mengenai peristiwa ini. Yang pertama di surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dalam ayat disebutkan Subhana, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Di mulai ayat ini kata ulama dengan Subhana, maha suci Allah, yaitu maha suci Allah dari kelemahan, maha suci Allah dari kekurangan, maha suci Allah dari ketidakmampuan. Karena ayat ini mau menceritakan sesuatu yang besar, dimulai dulu dengan maha suci Allah. Segala sesuatu kalau Allah yang menghendaki pasti akan terjadi, walaupun itu tidak masuk logika. Subhanalladzi asra, dia Allah yang maha suci itu asra, memperjalankan di malam hari. Sara yasri itu perjalanan yang dilakukan di malam hari. Asra, dia memperjalankan. Kalau berjalan sendiri belum tentu dia mampu. Ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW itu sama sekali tidak memiliki kemampuan, kecuali dia hanya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memperjalankan Nabi Muhammad, tidak mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan itu, maka dia tidak akan mampu mengalami Isra dan Mi'raj.
alladzi asra bi 'abdihi, kepada hambanya, yang disebut bukan bi rasulihi, bi nabiyihi, tapi perjalanan itu terjadi terhadap hamba Allah, mau menjelaskan bahwa yang melakukan perjalanan yang menggemparkan itu dia bukan Tuhan, dia tidak memiliki kelebihan apa-apa kecuali hanya hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba kalau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia harus melewati sesuatu yang tidak masuk logika sekalipun itu mungkin terjadi. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, yarzuqu man yasha bighairi hisab, memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, dia cintai, dia inginkan tanpa perhitungan, kalaupun harus melampaui logika seseorang seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Ada lagi yang mengatakan kenapa yang bisa disebut di ayat ini bi'abdihi, karena titel yang paling dicintai Nabi itu adalah abad. Nabi itu paling suka jika disebut abad, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi asra bi'abdihi lailan, kejadian itu terjadi lailan, tidak semalam suntuk tapi sepenggalan dari malam hari. Kejadian itu tidak terjadi semalaman, tapi terjadi sebagian dari malam. Lailan, sebagian ulama mengatakan mengambil kesimpulan dari riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa Nabi Muhammad mengatakan perjalanan Isra Mi'raj itu bermula dari kamar tempat tidur Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi didatangi oleh Jibril, lalu pergi ke Ka'bah, lalu kemudian mengendarai Buraq sampai kemudian melakukan Isra, lalu kemudian Mi'raj, kemudian kembali lagi ke Ka'bah, kemudian Nabi pulang ke kamarnya. Kata Rasulullah SAW, aku sampai ke kamarku lagi dan duduk di tempat tidurku masih hangat. Kata Rasulullah, tempat tidurku masih hangat. Jadi menunjukkan perjalanan itu sangat singkat sekali. Singkat. Biasanya orang kalau duduk di satu tempat, kemudian dia bangkit, tempat itu pasti terasa panas, bekas dudukan tadi terasa panas, tapi itu terjadi tidak lama gitu ya. Dan perjalanan Nabi itu, kata Nabi, saya kembali ke kamar saya lagi, tempat duduk saya itu masih hangat. Kok bisa seperti itu ya? Itulah maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang pendek itu bisa dijadikan melar oleh Allah, berkah, sehingga Nabi melakukan perjalanan yang di masa itu kalau orang mau berjalan harus menempuh perjalanan berbulan-bulan. Asra bi'abdihi lailan, diperjalankan kemana? Minal Masjidil Haram, Masjidil Haram yang ada di Mekah, ilal Masjidil Aqsa, di masjid yang jauh. Aqsa itu yang jauh. Apa yang dimaksud Masjidil Aqsa? Yaitu Masjid Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tidaklah seorang nabi kecuali dia itu pernah ke Baitul Maqdis. Alladzi barakna haulahu, karena di Baitul Maqdis itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir mengatakan diberkahi dengan banyaknya tumbuhan di sekitar Baitul Maqdis, itu banyak tumbuhan tin dan zaitun. Sebagian yang lain mengatakan bukan karena banyak tumbuhan tin dan zaitun, walaupun ada yang mengatakan zaitun dan tin itu tumbuhan yang paling utama, zaitun dan tin yang paling kualitasnya paling bagus itu yang ada di Palestina sana, di sekitar Baitul Maqdis. Tapi sebagian ahli tafsir mengatakan alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekitarnya bukan dengan tumbuhan tin dan zaitun, tapi dengan kubur para nabi. Banyak para nabi yang dikubur di sekitar Baitul Maqdis itu, yang diketahui dan yang tidak diketahui. Karena keberkahan Baitul Maqdis itu sampai-sampai Nabi Musa itu ketika terhalang mau kembali ke Baitul Maqdis, terhalang karena Bani Israel menolak diajak perang oleh Nabi Musa, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yatihuna fil ardi arba'in.
dia terlunta-lunta di bumi, tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis selama 40 tahun, dan Nabi Musa wafat pada saat Bani Israel itu terlunta-lunta. Di dalam hadis Bukhari disebutkan waktu dia mau wafat, dia meminta wasiatnya agar dikuburkan sedekat mungkin ke Baitul Maqdis karena ada berkahnya di Baitul Maqdis. Makanya Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah terlebih dahulu ke Baitul Maqdis. Alladzi barakna haulahu. Kata sebagian para ulama, perjalanan Nabi perjalanan seluruh aulia dan seluruh anbiya menuju ke Baitul Maqdis karena ingin mencari keberkahan di Baitul Maqdis. Tapi perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Baitul Maqdis bukan untuk mencari berkah Baitul Maqdis, tapi untuk menyempurnakan keberkahan Baitul Maqdis agar dikunjungi oleh sebaik-baik manusia, supaya sempurna keberkahan Baitul Maqdis itu. Allah ingin menyempurnakan keberkahannya. Nabi diperintahkan dulu untuk memijakkan kakinya yang mulia itu di Baitul Maqdis, sebab Nabi Muhammad SAW semuanya tercipta karena Nabi Muhammad SAW. Segala sesuatu menjadi berkah karena Rasulullah SAW. Nah, akan sangat panjang sekali kalau kita berbicara mengenai ayat alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, agar kami menampakkan kepada Muhammad SAW itu ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dia itu yang maha mendengar lagi maha melihat. Ada yang mengatakan innahu itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianya itu kembali kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat atas kejadian yang dialami Rasulullah SAW. Ada pula yang menafsirkan as-sami al-basir, innahunya kembali kepada Nabi Muhammad SAW, karena sebelumnya ada linuriyahu min ayatina, kami akan menampakkan kepada Nabi Muhammad itu kebesaran, tanda-tanda kebesaran kami, dan dia Muhammad SAW mendengar dan melihat tanda-tanda kebesaran kami. Ini ayat ini berbicara mengenai Isra. Di ayat yang lain berbicara mengenai Mi'raj, seperti yang disebutkan di dalam ayat thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a, di surat An-Najm. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kemudian dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dana fatadalla, mendekat. Sebagian ahli tafsir mengatakan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat peristiwa Mi'raj itu. Fa'auha fakana qaba qausaini aw adna, kedekatan itu lebih dekat daripada dua busur anak panah atau lebih dekat lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'auha ila 'abdihi ma auha, saat itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada hambanya tersebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma auha, apa-apa yang dia wahyukan. Dalam hadis disebutkan Nabi Muhammad SAW Mi'raj menembus 7 langit sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam lanjutan ayat itu walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dia Muhammad itu telah berjumpa dengan Jibril di kesempatan yang lain. Di mana? Inda sidratil muntaha, sampai ke sidratul muntaha. Di dalam surat An-Najm itu menunjukkan itu peristiwa Mi'raj. Sidratul Muntaha, kenapa disebut Sidratul Muntaha? Sidrah itu daun bidara, muntaha itu puncak. Sidratul Muntaha itu secara bahasa artinya pohon yang tertinggi, tapi yang disebut pohon yang tertinggi itu adalah suatu alam yang puncak makhluk di alam itu. Dia tidak bisa melampaui alam itu lagi. Malaikat semua tidak bisa melampaui alam itu, makanya dia disebut muntaha ugul. Manusia, akalnya manusia cuma sampai di situ, Bentuknya di dalam hadis seperti pohon, dan ada ranting-rantingnya dari pohon, dari ranting-rantingnya dari daun itu turun semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan kembali amal perbuatan makhluk masuk ke dalamnya. Makanya disebut Sidratul Muntaha.
tapi Nabi Muhammad SAW melampaui semua itu ya, hingga berjumpa dengan Allah. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Waktu Nabi Muhammad SAW mau melampaui alam itu, Jibril berhenti. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, ilahuna yufariqu habibun habibah. Sampai di sini seorang kekasih tidak mau menemani perjalanan kekasihnya lagi. Kata Jibril, ya Rasulullah, bukan aku tidak mau menemani engkau dalam perjalanan ini, tapi disinilah tempatku, batasku sampai di sini. Kalau aku maju satu langkah lagi aku terbakar. Tidak ada yang mampu lagi melampaui alam itu, tapi kemudian dilampaui oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam Sirtul Durrah, rutabun tasbutul amani hasra dunaha ma wara'ahunna wara'ah. Kata Habib Ali, kedudukan, martabat yang dicapai oleh Nabi pada saat Mi'raj berjumpa dengan Allah, tasbutul amani, meruntuhkan segala harapan seluruh makhluk untuk menyaingi Rasulullah SAW. Sudah tidak ada lagi yang bisa menyaingi Nabi Muhammad SAW. Siapa yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebesar apapun predikat seorang Rasul, tidak ada yang seperti Rasulullah SAW. Sebesar apapun kemuliaan makhluk, tidak ada yang bisa menandingi Nabi Muhammad SAW. Bagaimana demikian? Karena dia melampaui tempat yang tidak bisa dilampaui oleh satu makhluk pun selain beliau. Dialah satu-satunya makhluk yang bisa melampaui itu. Kemudian Nabi bersingkuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'auha ila abdihi ma auha ma kadzdzabal fuadu ma ra'ah. Allah mengucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, mengucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lillah, padahal dia berjumpa dengan Allah. Nabi tidak mengatakan laka, tapi lillah, karena perjumpaan dengan Allah itu tidak terikat dengan arah, tidak terikat dengan jarak, tidak terikat dengan pandangan mata, tapi Nabi memandang bukan dengan pandangan mata. Ini ketika ditanya oleh sahabat, bagaimana ya Rasulullah kamu melihat Allah bighairi kaif? Kata Nabi tanpa pertanyaan bagaimana, karena tidak bisa dijelaskan perjumpaan itu. Nabi kemudian mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian Allah membalas salam Nabi tadi, membalas tahiyah ucapan Nabi tadi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salam bagimu wahai sang Nabi, keberkahan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Nabi Muhammad SAW lalu menjawab salam Allah. Ini kedudukan yang tidak bisa diraih oleh siapapun kecuali Muhammad SAW. Nabi kemudian menjawab salam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabnya Nabi bukan assalamu alayya. Nabi Isa assalamu alayya yauma wulidtu yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nabi Isa assalamu alayya. Nabi Yahya assalamu alayya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ada Rasulullah SAW. Padahal kedudukan, coba kalau kita berjumpa dengan orang yang paling kita cintai saja, orang yang paling kita cintai, manusia, kita berjumpa dengan manusia yang paling kita cintai. Kadang-kadang kita bisa lupa anak dan istri. Anak dan istri kita saja kita lupa. Bagaimana berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lihat, ini keagungan Rasulullah SAW, karena dia itu memang rahmatan lil alamin. Betul-betul rahmat yang diutus oleh Allah ke muka bumi. Kalau bukan karena Rasulullah SAW, hancur kita ini. Hancur kita. Allah ini mengutus Nabi Muhammad SAW karena Allah ingin merahmati kita. Melalui Nabi Muhammad SAW, di hadapan Allah peristiwa yang sangat besar itu, Nabi Muhammad SAW masih ingat kepada umatnya, assalamu alayna. Salam bukan untuk aku saja ya Allah, salam untuk kami semua. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Kemudian
Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW perintah sholat, termasuk perintah sholat Jumat pada waktu peristiwa Mi'raj itu. Dalam riwayat hadis Bukhari mengatakan Allah memberikannya perintah sholat itu pertama 50 kali dalam sehari. Kemudian dikorting, perintah itu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas usul Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, Rasulullah ketika menerima 50 kali perintah sholat, turun berjumpa dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, kamu dapat perintah apa, hai Muhammad SAW? Aku dapat perintah sholat. Berapa kali? 50 kali. Kata Nabi Musa, kembali ke Tuhanmu, minta keringanan. Umatmu tidak akan mampu, kata Nabi Musa. Padahal kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad ini, waktu menjelaskan hadis ini, Nabi Muhammad SAW itu lebih paham umatnya Musa daripada Musa. Ini Nabi Musa memberi nasihat kepada Nabi Muhammad SAW, umatmu tidak akan mampu. Nabi Muhammad lebih paham umatnya, bahkan Nabi Muhammad itu lebih paham umatnya Musa daripada Nabi Musa sendiri. Tapi Nabi Muhammad ini hamba yang rendah hati, tawadhu. Rasulullah SAW menerima nasihat dari Nabi Musa. Padahal dia lebih paham umatnya Musa daripada Musa. Nabi kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad, Nabi Musa alaihissalam waktu itu meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali berjumpa kepada Allah. Sebetulnya tujuan utama dia bukan umatnya Nabi Muhammad, tapi tujuan utama dia karena dia mengalami kenikmatan dia pertama kali yang memandang wajah Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad memandang Allah. Jadi dia melihat percikan wajah Allah di wajah Nabi Muhammad SAW. Karena dia di waktu di dunia memohon kepada Allah ingin memandang wajahnya. Rabbi arini anzur ilaika. Nabi Musa waktu di dunia dia minta kepada Allah, ya Allah izinkan aku memandangmu. Kata Allah, lan tarani, kamu tidak mampu. Yang mampu cuma Muhammad SAW. Kamu tidak mampu Musa. Nah, karena dia gagal waktu semasa hidupnya, dia minta, dia mengalami kenikmatan. Jadi dia melihat Allah pantulannya dari wajah Rasulullah SAW, berkahnya. Kita berjumpa dengan wali saja, itu ada berkahnya di dalam wajah kita. Kata Habib Ali, ya bakat man ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Bagaimana ini Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam melihat kenikmatan ini, dia memerintahkan Nabi untuk kembali supaya dia nanti bisa melihat lagi. Nggak puas dia tidak puas lihatnya sekali. Kalau dia biarkan Nabi Muhammad turun dia ke bumi, dia tidak bisa. Kesempatannya sebentar. Dia perintah Nabi Muhammad kembali minta keringanan. Nabi Muhammad ke atas minta keringanan, dikurangi oleh Allah. Turun lagi. Kata Nabi Musa, berapa? Sudah dikurangi oleh Allah sekian. Kembali lagi ya Muhammad, minta lagi. Dan terus mondar-mandir seperti itu sampai yang terakhir Allah mengatakan, hai Muhammad, aku wajibkan kepada umatmu 5 kali sehari, dan 5 kali ini pahalanya seperti 50 kali. La ilaha illallah, rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 kali tapi seperti 50 kali. Turun lagi ke Nabi Musa bilang kurangi. Kata Nabi Muhammad, saya malu mau minta keringanan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian yang tidak mempercayai hadis itu. Alasannya Allah kan sudah tahu kenapa Allah memerintahkan 50 dulu kemudian mondar-mandir jadi 5 kali, supaya orang seperti kita ini bisa mengambil hikmah. Kalau Allah langsung memerintahkan 5 kali, kita tidak tahu hikmahnya, rahmatnya Allah, cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, dan rahmatnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi dulu 50, dan dalam beberapa kejadian yang dialami Nabi seperti itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Allah bertanya kepada malaikat, hai malaikat, apa yang diminta oleh hambaku yang berada di majelis? Mereka memohon surgamu ya Allah. Apa Allah tidak tahu? Harus tanya sama malaikat. Allah tahu, tapi kenapa Allah bertanya dulu kepada malaikat? Kalau tidak ada percakapan itu, kita bisa mengambil hikmah dari mana? Tidak tahu kita.
Nah, Allah sengaja bertanya supaya kita ini tahu. Nah, supaya kita tahu percakapan itu bisa menimbulkan hikmah yang bisa dipetik. Nah, ini banyak sekali hikmah yang bisa dipetik, tapi waktunya sangat terbatas. Mudah-mudahan yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala wa rahmatullahi.